Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamila Siti. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di STKIP Pasada Katulistiwa Sintang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak usia dini, khususnya untuk anak usia 4-6 tahun. Baiklah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memaparkan definisi dari perkembangan bahasa. Jadi, perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Nah, seiring berjalannya waktu, interaksi dan kosakata atau kemampuan bahasa seseorang ini juga akan ikut berkembang. Nah, maka dari itu pentingnya sosialisasi kita ajarkan kepada anak sejak sedini mungkin. Karena dengan sosialisasilah anak mampu mengembangkan bahasanya. Mengapa demikian? Karena ketika proses sosialisasi terjadi, maka anak akan berinteraksi dengan temannya, sehingga mau tidak mau anak akan menggunakan bahasa yang akan dia keluarkan. Karena kan ketika anak ini bermain dengan temannya, tidak mungkin dia menggunakan bahasa tubuh. Nah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa anak pada usia 4-6 tahun ini sudah memasuki masa prasekolah, yang dimana anak akan dituntut untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian, pada proses perkembangan bahasa ini juga memiliki beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama yaitu mampu untuk mencocokkan secara khusus suara-suara alat musik terhadap alat-alat yang menghasilkan suara tersebut. Contohnya, ada suara gitar, maka anak tersebut akan mampu untuk menjelaskan bahwa suara yang dikeluarkan oleh alat musik itu berasal dari alat musik gitar. Begitu juga kalau misalnya alat musik yang terdengar oleh anak tersebut adalah misalnya drum atau piano, maka anak akan mampu untuk menjelaskan bahwa oh ini suara dari piano, oh ini suara dari drum, seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah senang mendengarkan cerita. Nah, pada anak usia 4-6 tahun ini biasanya anak-anak sering sekali atau akan sangat senang mendengarkan cerita dari gurunya maupun dari orang tuanya. Karena menurut anak-anak, mendengarkan cerita atau dongeng itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Pada tahap ini, anak-anak juga mampu untuk menstimulus otaknya, menambah kosakata yang ada di dalam otaknya. Kemudian yang ketiga, anak-anak pada usia 4-6 tahun ini juga sudah mampu untuk menyebutkan namanya, jenis kelaminnya, umur, alamat rumah, nama ayah, nama ibu, kakak, dan adik. Karena biasanya pada pembelajaran di TK, khususnya pada tema diriku, anak-anak akan diajarkan memperkenalkan dirinya sendiri dan keluarga-keluarganya, seperti itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah dapat mengulang lagu-lagu anak yang sederhana. Contohnya di sini misalnya saat sebelum memulai pembelajaran, anak akan diajarkan oleh gurunya untuk menyanyikan sebuah lagu. Kemudian maka anak itu harusnya mampu mengulang kembali apa yang dinyanyikan oleh guru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran guru dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Di sini ada 3 poin yang akan saya paparkan di sini. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari poin-poinnya. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama berbunyi, menjelaskan kata per kata dengan baik. Yang dimaksud adalah ketika guru menjelaskan maksud dari apa yang akan guru sampaikan pada pembelajaran hari tersebut, guru harus bisa menjelaskan kata per katanya dengan baik sehingga anak dapat memahaminya dengan mudah. Kemudian poin yang kedua, adalah lakukan dengan gestur. Gestur di sini adalah ekspresi dari seorang guru sehingga anak tertarik untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah jangan malas untuk mendengarkan anak. Maksudnya di sini adalah biasanya anak pada usia 4-6 tahun ini sedang berada di tahap kepo-keponya, di mana anak-anak akan lebih sering bertanya. Bertanyanya itu kadang bukan hanya 1-2 kali, sehingga perlu ekstra sabar guru dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari si anak. Nah, kalau tadi
adalah peran seorang guru, maka selanjutnya kita bergeser mengenai peran dari orang tua tersebut. Nah, peran orang tua ini juga sangat penting dalam perkembangan bahasa anak. Nah, di sini peran orang tua dalam mengembangkan bahasa anak, saya akan memaparkan 3 poin yang akan saya sampaikan di sini. Nah, kita langsung mulai dari poin yang pertama adalah mengenalkan kata sapaan yang baik. Kata sapaan yang baik ini contohnya, selamat pagi Ibu Guru, itu harus diajarkan oleh orang tua di rumah sebelum memasuki sekolah. Misalnya ketika dengan teman, kita harus mengajarkan kepada anak bahwa bertutur kata yang baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, melatih pengucapan kalimat pendek atau sederhana. Contohnya adalah maaf, terima kasih, dan tolong. Hal-hal sederhana seperti ini yang seharusnya diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dari sejak dini. Tetapi hal-hal sederhana ini yang sering diabaikan oleh orang tua zaman sekarang. Nah, selanjutnya kita bergeser kepada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua juga sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Mengapa demikian? Karena pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan mempengaruhi bahasa anak. Karena orang tua yang baik, saya yakin sekali orang tua yang baik akan mengeluarkan tutur kata yang baik, sehingga akan dengan mudah dicontoh oleh anak. Saya beri penjelasannya yang sangat mudah seperti ini. Misalnya ketika orang tua terbiasa mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong kepada orang, maka anak juga akan mengikuti hal yang seperti itu. Lain lagi ceritanya jika orang tua terbiasa berkata kasar, kemudian suka memaki orang, maka tidak heran jika anaknya nanti juga akan berkata dan bertutur kata seperti itu. Maka dari itu pola asuh yang baik sangat perlu diterapkan dalam perkembangan bahasa anak ini. Nah, karena sejatinya perkembangan bahasa itu terjadi karena adanya interaksi melihat, mendengar yang dilakukan oleh anak. Maka dari itu diharapkan kepada orang tua dapat memberikan arahan atau pembelajaran bahasa yang baik dengan anak. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan bahasa anak usia dini, khususnya untuk anak usia 4-6 tahun. Nah, kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.